Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang menguasai hati dan pikiran saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara yang terkasih, salam dari Piara Jatarutung. Doa dan harapan saya, saudara dan keluarga dalam keadaan sehat dan penuh sukacita. Firman Tuhan bagi kita pada Minggu Septuagesima, 70 hari sebelum kebangkitan Yesus pada hari ini, tertulis dalam kitab Yeremia pasal yang ke-17 ayat 5 sampai 10. Demikian bunyinya. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu. Siapakah yang dapat mengetahuinya? Aku, Tuhan, yang menyelidiki hati, yang menguji batin, untuk memberi balasan kepada setiap orang setimpal dengan tingkah langkahnya, setimpal dengan hasil perbuatannya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Satu nyanyian yang sangat terkenal sejak masa reformasi gereja hingga saat ini bunyinya seperti ini. Allahmu benteng yang teguh, perisai dan senjata. Betapapun sengsaramu, pertolongannya nyata. Si jahat yang geram berniatkan menang, ngeri kuasanya dan tipu dayanya di bumi tak bertara. Penuh pun setan dunia yang mau menumpas kita. Jangan gentar melihatnya. Iman tak sia-sia. Penghulu kuasa gelap, meskipun menyergap, mustahil kan menang. Kuasanya ditebang dengan sepatah kata. Nyanyian reformasi ini dituliskan, digubah oleh Dr. Martin Luther pada tahun 1528. Ini adalah buah perenungan mendalam dan ungkapan iman Martin Luther di tengah hidup yang penuh kesulitan, tantangan, bahkan ancaman yang datang silih berganti setiap hari, baik terhadap dirinya sendiri maupun kepada para pengikutnya yang percaya akan gerakan reformasi gereja di abad yang ke-16. Setelah Martin Luther menempelkan 95 dalil reformasi di pintu gereja Wittenberg, Jerman pada tanggal 31 Oktober 1517,
Dia menghadapi tantangan yang sangat berat. Pergumulan batin yang sangat berat. Dia dipaksa oleh penguasa dan juga oleh pimpinan gereja Roma Katolik pada waktu itu untuk menyangkal dan menarik semua dalil-dalil yang dia tuliskan dan buku-buku yang dia tulis. Jika tidak, konsekuensinya adalah dia akan diekskomunikasi, dianggap sebagai pengajar sesat, bahkan hidupnya terancam. Para pengikutnya juga dikejar-kejar dan tidak jarang yang dibunuh. Dalam pergumulan batin yang sangat berat, dengan doa yang sungguh-sungguh kepada Tuhan, dengan perenungan akan firman Tuhan, pada akhirnya Dr. Martin Luther memutuskan untuk tidak tunduk pada tuntutan penguasa dan pimpinan gereja. Dia sangat yakin dan tak sedikit pun ragu bahwa apa yang dilakukannya adalah kebenaran dan tuntutan dari firman Tuhan. Karena itu, tanpa bimbang dan ragu, dia mempertahankan pengajaran yang berakar dari Alkitab dan bukan pikiran manusia. Dia dengan tegas menyatakan bahwa manusia tidak dapat diandalkan. Segala kuasa yang ada di dunia ini tidak dapat diandalkan. Orang percaya tidak boleh bergantung dan mengandalkan apapun dan siapapun yang ada di dunia ini, yang dapat dilihat oleh mata dan yang dapat didengar oleh telinga. Apapun dan siapapun yang ada di dunia ini tidak dapat menjadi tempat kita berlindung dan tempat kita bergantung, melainkan hanya Allah saja. Hanya pada Allah saja aku tenang. Hanya Dialah pertolonganku, hanya Dialah gunung batuku. Dialah yang mampu melindungi, Dialah yang mampu menyelamatkan, Dialah yang mampu memberikan kehidupan kepada saya. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Mazmur 46. Karena itu, Martin Luther berketetapan hati untuk berharap pada Allah saja. Bukan pada diri sendiri, bukan pada orang lain, bukan pada penguasa, bukan pada pimpinan gereja, tetapi pada Allah saja. Tidak ada yang lain. Dia bergantung dan berlindung pada kuasa dan pertolongan Tuhan Allah. Sejak saat itu, sejak dia berketetapan hati, membulatkan hati, tidak memberikan tempat pada ilah dan Allah yang lain, hatinya damai. Dia penuh sukacita. Dia memiliki inner strength. Dia memiliki inner joy. Dia memiliki inner peace. Kekuatan di dalam hatinya. Kedamaian di dalam hatinya. Sukacita di dalam hatinya. Apapun yang terjadi, dia tetap tenang dan dia tetap damai. Sekalipun gelombang anti-reformasi datang sangat deras dan bertubi-tubi, dia berdiri kokoh dan berkata, "Here I stand, I can do no others." Di sini aku berdiri. Aku tidak bisa melakukan yang lain. Di sini aku berdiri, percaya kepada kebenaran firman Tuhan. Di sini aku berdiri, percaya akan pertolongan Tuhan. Di sini aku berdiri, bahwa gunung batuku Allah, Dia sajalah
yang dapat menyelamatkan saya. Saya tidak takut kepada apapun, kepada siapapun di dunia ini. Tetapi saya hanya berlindung dan bergantung kepada Tuhan Allah. Pendirian seperti yang ditunjukkan oleh Martin Luther inilah yang dikotbahkan oleh Yeremia kepada umat yang dilayani. Dia menyerukan kepada orang Israel supaya mereka percaya kepada Allah saja. Jangan menaruh percaya pada manusia. Jangan menaruh harapan pada bangsa-bangsa yang kuat. Jangan bergantung pada kemampuan dan kepintaran sendiri. Jangan bergantung pada senjata yang dimiliki. Semua itu hanyalah ilusi dan penipuan terhadap diri sendiri. Saudara-saudara yang terkasih, kita perlu mengetahui bahwa Yeremia bernubuat di tengah situasi bangsa Israel yang sangat goyah dan tidak menentu. Ratusan tahun sebelum Masehi, sekitar 600 tahun sebelum Masehi, kala itu kondisi politik di Timur Tengah sedang bergejolak, termasuk masa-masa kehancuran Yerusalem, Bait Allah, Yehuda, dan masa-masa pembuangan. Keadaan politik di Timur Tengah sangat kacau. Perang antar bangsa terjadi di mana-mana. Satu kerajaan berupaya menghancurkan kerajaan yang lain. Dan satu kerajaan, apalagi kerajaan yang lebih kecil, supaya mampu bertahan hidup, hanya sekedar bertahan hidup, mereka harus bersekutu dengan bangsa-bangsa lain, terutama bangsa-bangsa yang kuat. Pada waktu itu bangsa-bangsa yang kuat termasuk Assyria dan Mesir. Karena itu keadaan bangsa-bangsa tergantung pada keadaan sekutunya yang lebih kuat. Jika satu bangsa bersekutu dengan bangsa yang kuat seperti Assyria atau Mesir, mereka merasa keadaan mereka lebih aman dan terjamin. Sebaliknya, jika sekutu mereka meninggalkan mereka, atau sekutu mereka menjadi semakin lemah, mereka merasa terancam dan tak mampu mempertahankan diri. Jadi mereka mampu bertahan dan berjaya tergantung pada bangsa mana yang menjadi sekutu mereka, dan tergantung pada keadaan, situasi, dan kondisi sekutu mereka. Perasaan aman satu bangsa tergantung pada kekuatan dan kondisi sekutu mereka. Dan hal inilah yang terjadi dengan bangsa Yehuda, Israel Selatan. Perasaan aman seseorang tergantung pada kekuatan dan kondisi orang yang dianggap menjadi dewa penolong atau dewa penyelamat. Perasaan aman dan damai yang seperti ini sesungguhnya sangat rapuh, tidak bisa diandalkan. Ini benar-benar palsu. Karena semua itu adalah buatan manusia. Persahabatan dengan sesama manusia adalah buatan manusia. Persahabatan antar bangsa adalah buatan manusia. Karena itu tidak dapat diandalkan, dan Tuhan marah dan murka terhadap orang dan bangsa, termasuk bangsanya Yehuda, karena bersikap bergantung kepada sekutu yang ada di dunia ini. Inilah yang dikritisi oleh Yeremia, dan dengan keras dia berkata, terkutuklah
Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Terkutuklah bangsa yang mengandalkan bangsa lain. Terkutuklah manusia yang mengandalkan kekuatannya sendiri dan yang hatinya menjauh dari Tuhan. Ia seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Tuhan muak. Tuhan marah. Tuhan murka dengan orang yang mengandalkan diri sendiri dan yang mengandalkan manusia. Karena sikap yang demikian benar-benar menomorduakan Tuhan. Dan orang yang menomorduakan Tuhan, itu berarti dia tidak percaya kepada Tuhan sama sekali. Dan ketidakpercayaan kepada Tuhan adalah dosa terbesar di hadapannya yang membangkitkan murka dan amarahnya dan hukumannya. Sebaliknya, Tuhan senang kepada setiap orang yang mengandalkan Dia dalam hidupnya. Orang yang mengandalkan Tuhan dalam hidupnya adalah sukacita Tuhan, kecintaan Tuhan, kekasih hati Tuhan. Mereka adalah orang-orang yang terberkati. Mereka adalah orang-orang yang kuat dan tangguh, yang mampu berjalan dengan percaya diri, dengan kokoh mencapai tujuan yang jelas. Keadaan mereka tidak tergantung pada kondisi eksternal, bahkan tidak tergantung pada keadaan fisik kemampuan mereka, tetapi tergantung kepada Tuhan yang adalah Maha Adil, Maha Baik, Maha Kasih, Maha Kuasa. Dari kekekalan hingga kekekalan, Dia tidak berubah. Sedangkan manusia, bangsa-bangsa yang ada di dunia ini, selalu berubah. Saudara-saudara yang terkasih, orang yang mengandalkan Tuhan dalam hidupnya digambarkan dalam nats ini seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam musim kering, dan tidak berhenti menghasilkan buah. Dia nampak kokoh, dia nampak rindang, banyak daunnya, dan berbuah sepanjang tahun. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berjalan di jalan orang berdosa, orang-orang yang tidak percaya, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Mazmur 1 ayat 1. Saudaraku yang terkasih, mengandalkan Tuhan dalam hidup ini adalah sikap dan tindakan paling bijaksana. Sebaliknya, mengandalkan diri sendiri dan manusia adalah sikap dan tindakan bodoh dan konyol. Orang yang mengandalkan diri sendiri dan mengandalkan manusia yang ada di dunia ini menipu diri sendiri. Sekalipun dia bisa merasa aman dan damai, itu hanyalah temporer, itu hanyalah sementara. Itu adalah perasaan aman dan damai yang palsu. Tetapi orang yang mengandalkan Tuhan dalam hidupnya, dia akan merasakan sukacita,
damai sejahtera, dan rasa aman yang abadi. Itu bertahan lama, bahkan selamanya. Tidak tergantung pada situasi dan kondisi sekitar, bahkan tidak tergantung pada situasi dan kondisi hidupnya. Setiap saat, dalam segala keadaan, dia merasakan kekuatan yang dari Tuhan, damai sejahtera yang dari Tuhan, dan sukacita yang dari Tuhan. Dia memiliki inner peace, inner joy, rasa damai dan rasa sukacita di dalam lubuk hatinya, dan itu tidak dapat dicuri atau dirampas oleh siapapun dan oleh apapun yang ada di dunia ini. Itu adalah anugerah Tuhan, pemberian Tuhan kepada orang-orang percaya yang sangat Dia kasihi, yang mau taat dan setia dan tidak mau berpaling dari Tuhan Allah. Saudara-saudara, orang-orang beriman sepanjang masa, terutama dalam kesaksian-kesaksian Alkitab, kita melihat kebenaran ini nyata dalam hidup mereka. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Jadi perasaan aman dan damai dan sukacita dalam dirinya tergantung hanya pada Tuhan Allah saja. Dialah yang menjamin penyertaan di setiap waktu dan dalam segala keadaan. Karena itu, dia tidak takut dan khawatir menjalani hidup ini, termasuk menghadapi tantangan, kesulitan, bahkan ancaman hidup. Saudara-saudara, sekalipun saat ini kita masih menghadapi pandemi COVID-19 dengan datangnya varian Omikron yang menakutkan, yang dapat menyebar dengan cepat, kita tidak perlu takut dan khawatir yang berlebihan. Tetapi biarlah dengan pertolongan Tuhan, kita dengan kekuatan yang dari Tuhan mampu menghadapinya. Orang yang bergantung kepada Tuhan tahu bahwa Tuhan ada senantiasa beserta dia, yang setiap saat dapat menolong, memberikan semangat dan kekuatan, dan menyelamatkan, serta menempatkannya di tempat yang paling tenang. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita sekarang berada dalam minggu Septuagesima, yang berarti 70 hari sebelum kebangkitan Kristus. Dan firman Tuhan mengajak kita untuk mengarahkan hati dan pikiran kita pada kuasa kasih dan anugerah Tuhan yang demikian besar bagi saudara, bagi saya, dan bagi kita semua. Kita dalam minggu-minggu yang akan datang akan merenungkan anugerah Allah yang tak terhingga dalam diri Yesus Kristus yang datang ke dunia ini sebagai bukti cinta kasih Allah. Kita akan merenungkan pelayanan Yesus, pengajarannya, pengorbanannya, penderitaan, bahkan kematiannya, hingga kebangkitannya. Tuhan telah membuktikan betapa Dia sangat mengasihi saudara dan saya. Dalam Kristus nyata kasih karunia Allah yang tak ternilai dan yang tak terhingga itu. Tuhan telah menyatakan kuasa-Nya menebus dan menyelamatkan kita, bukan hanya dalam kehidupan di dunia ini, tetapi yang terutama hingga pada kekekalan. Karena itu Tuhan menginginkan dari kita semua iman yang tulus ikhlas.
bukan iman yang bercampur aduk. Iman yang bulat, bukan yang ragu-ragu. Iman yang murni dan ketergantungan sepenuhnya pada kuasa dan kasih karunia Tuhan. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Jangan bersandar kepada manusia. Jangan bergantung kepada apapun dan kepada siapapun yang ada di dunia ini. Apapun yang terjadi dalam kehidupan saudara, jangan pernah berpaling dari Tuhan dan mencoba mencari sekutu atau mitra untuk menggantikan Tuhan. Tetapi andalkanlah Tuhan dalam hidupmu. Maka apapun yang terjadi, saudara akan mendapatkan kemenangan, aman dan damai yang abadi di dalam Tuhan. Amin. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami, gunung batu kami, pelindung dan penyelamat kami, terima kasih untuk firman-Mu yang mengingatkan kami supaya kami bergantung hanya padamu saja, supaya kami mengandalkan Engkau saja. Jangan biarkan kami berpaling darimu apapun yang terjadi dalam hidup ini, supaya kami senantiasa beroleh damai sejahtera, rasa aman dan sukacita di dalam Engkau. Berkatilah setiap umat Tuhan yang mendengarkan firman-Mu. Tuhan, biarlah kami melangkah dengan percaya diri, dengan kekuatan dan dengan sukacita, karena Engkau telah memberikan jaminan penyertaan kepada kami. Terpujilah nama Tuhan dalam Kristus Yesus. Amin.